Buddha ada beberapa majelis Bapak Ibu, ada majelis Sendiri, ada majelis Mampang itu, ada majelis Dharma. Dan untuk Gayung Kiri ini karena kelenteng itu di bawah Mas Presya, maka kami bawa Bapak Subianto ya selaku pengurus dari majelis Mas Presya untuk bisa hadir ke sini. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir juga. Yang saya hormati juga dari perguruan Satria Dharma yang hadir ya, ada Bapak Jumadi, ada Bapak Saduri. Bapak Jumadi ini selaku kepala SMK perguruan Satria Dharma yang nanti juga akan sosialisasi tentang perguruan Satria Dharma, apa unggulannya. Terus juga yang saya hormati Bapak Saduri ya, kepala SMP di perguruan Satria Dharma. Beliau nanti juga menyampaikan apa sih keunggulan di SMP Satria Dharma ya. Makanya kita kemarin koordinasi dengan Bu Sekdes dengan Bu Kades, kalau bisa anak-anak sekolah hadir. Dan terima kasih Bapak Kepala Sekolahnya yang diwakili Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 5 juga berkenan hadir membawa siswa-siswi untuk di pertemuan hari ini. Juga yang saya hormati ya, Ketua Wihara Mahadharuna Sakti ya, Bapak Ayong ya, juga pengurus ya Bapak Aman ya. Yang pertama kali saya jumpa Bapak Aman di Selat Panjang waktu itu. Jadi beliau nyampaikan kapan Ibu kunjung ke sini, dan terima kasih hari ini ya baru jodoh karma ini kuat dan bisa kami kunjung ke sini. Terima kasih Bapak Aman, Bapak Ayong ya. Kemarin saya nelpon Bapak Ayong belum pernah ketemu, lewat telepon aja. Jadi saya tanya Bapak Ayong yang mana, sekarang sudah ketemu langsung Pak. Terima kasih. Juga yang kami hormati ya Bapak Ibu ya Anda yang batin ya, karena kita bisa berkumpul bersama di aula ya di ruang wihara Mahadharuna Sakti yang cukup luas ya. Dan masyarakat ini pertama kalinya kami kunjung ke sini Pak Aman. Kagum saya tadi ya. Untuk mengawali apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, saya awali dengan pantun ya biar suasananya nggak tegang. Sungai Gayung Kiri, cuaca cerah, pagi berseri. Kami kunjung untuk menjalin silaturahmi. Semoga membawa kemajuan bagi umat dan anak negeri. Ini tadi muncul saat perjalanan ya, yang luar biasa tantangannya. Gayung Kiri di Kecamatan Rangsang. Melewati perjalanan rusak, berlubang dan bergelombang. Dalam hati ada doa dan harapan. Semoga segera ada perbaikan jalan. Karena apa Pak? Ini pertama kalinya kami kunjung ke Kampung Tengah. Sebenarnya sudah lama ya, sejak Bapak Roslan kami sering komunikasi. Ya, waktu itu 2018 kalau nggak salah ngurus untuk izin tanda daftar Wihara Mahadharuna Sakti yang sangat lama prosesnya. Kami sering komunikasi lewat telepon gitu, tapi belum pernah ketemu Bapak Roslan. Saya dengar katanya sudah ini ya, sudah ke mana Pak sekarang? Ke Tanjung Bakau ya. Nanti salam buat beliau ya. Dan akhirnya kami bisa hadir ke sini. Waktu zaman Pak Roslan juga kami janji mau ke sini, tapi belum kesampaian. Nah, dan kemarin pas ada acara di Selat Panjang bertemu dengan Pak Sekdes, Pak Heri, beliau nyampaikan, kayaknya saya pernah jumpa Ibu ya gitu kan. Di mana Pak? Waktu acara di Tanjung Sama. Saya pernah ngadakan pertemuan di Tanjung Sama. Semua tokoh pengurus yang ada di Kecamatan Rangsang. Jadi beliau nyampaikan ketemu saya. Jadi nyampaikanlah seperti yang disampaikan Bapak Sutrisno tadi, bahwa di Serangsang Bu, khususnya Sungai Gayung Kiri ada banyak kendala, terutama untuk pernikahan. Diharapkan nanti untuk layanan pernikahan agama Buddha di sini di Sungai Gayung Kiri ini bisa maksimal ya, dengan adanya pandita rohaniawan ya, juga dengan adanya pengurus Tridharma yang terus menjalin komunikasi dengan umat-umat pengurus yang ada di Sungai Gayung Kiri ini. Nah, waktu itu saya janji 2023 mau ke sini, tetapi karena banyak kendala, banyak pertimbangan, terutama akses jalan dan juga adanya kegiatan di akhir tahun, jadi kami belum bisa hadir. Dan ini juga kemarin Pak, kami komunikasi ini sebenarnya ya kalau dibilang galau juga. Kenapa? Karena waktu itu kami sepakat mau sewa speed.
Jadi mau sewa speed ya udah koordinasi dengan Pak Sugianto, Bu kita sewa speed aja supaya cepat, nanti kita nggak terlalu capek gitu ya, karena kita rombongan 10 orang, tadi malah 12 orang. Terima kasih juga dari siswa-siswi Patria Dharma yang hadir ini juga salah satunya tadi ya, semangatnya luar biasa, tapi harus semangat ya nak, karena bapak-bapak gurunya ya dari yayasan juga semangat, jadi harus semangat yang muda ya. Jadi waktu itu saya dihubungi lagi sama Pak Sekdes sore pas mau balik kantor, Bu Kades mengingatkan apakah jadi lewat jalan laut, karena sekarang angin laut kuat, kemarin ada nelayan kami yang tenggelam. Jadi mendengar itu Pak, jujur ada ketakutan ya, karena ya bagi saya ini masih berharga lah nyawa kami gitu kan, karena anak-anak juga masih kecil, jadi udah terbayang rasa takut itu muncul. Jadi langsung saya hubungi Pak Sugianto. Pak Sugianto, barusan saya ditelepon Pak Sekdes, katanya ini angin laut kencang, terus di sana arah laut lepas gitu kan. Jadi kalau kita sewa speednya kecil itu resiko kena ombak, kena angin. Saya nggak mau meninggal duluan. Gitu. Jadi kalau gitu kita cari solusi lain lah Pak. Ada solusi nak ke Tanjung Sama lewat atau kapal besar, kapal Dume. Tapi kita pertimbangan nanti terkejar nggak pas pulangnya, kapalnya nggak. Kalau nggak terkejar kita nggak bisa pulang gitu. Nginap juga kan repot karena kita juga masing-masing punya agenda yang lain gitu, tidak punya keluarga. Jadi akhirnya kita putuskan, ya udah kalau gitu kita jalan darat Pak gitu. Jadi berapa orang rombongan. Nah beberapa tempat yang kami kunjungin Bapak Ibu, Sungai Baru kami udah sampai ya, Baran Melintang luar biasa juga, jarak tempuhnya 3 jam juga ya. Ke Kepo Baru pernah juga sampai sana, Batin juga sampai sana. Cuma di sini tadi saya benar-benar nahan nafas. Saat jalan yang parah bergelombang, bahkan tadi motor Pak Sumadi juga sempat bocor ya, sempat nambal ban, sampai kami risau kok jauh kali jaraknya. Jangan-jangan terjadi apa ya gitu, ada risau, cuma jaraknya udah jauh kali kan. Jadi kita kontak tadi, oh bannya bocor Bu, untung ada bengkel yang dekat, akhirnya bisa ditambal. Jadi dari kami yang ceritakan ini memang nyata Bapak Ibu, makanya tadi kami berharap ya Bapak dari desa ya, mudah-mudahan nanti dari Pemda juga ada perhatian, karena akses jalan ini sangat penting ya. Jadi kalau di sini mau maju juga dari Selat Panjang ke sini juga mudah, akses jalan ini memang sangat penting. Semoga nanti juga ada perubahan yang lebih baik untuk kemajuan desa ini. Begitu pula kami tujuan ke sini sosialisasi tentang perkawinan bagaimana, tentang pendidikan bagaimana, juga tujuannya untuk memajukan masyarakat ya, juga anak-anak generasi yang ada di Sungai Dayung ini ya, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu yang kami hormati ya, terkait dengan pernikahan ini memang menjadi masalah yang kompleks. Karena apa? Nah ketika umat kita atau masyarakat kita nggak punya akte nikah, nah terkendala juga ke akte kelahiran anak. Nah sekarang peraturannya yang terbaru ini sesuai undang-undang juga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sudah lama sebenarnya. Pernikahan yang sah itu nikah secara agama dan dicatatkan ke negara melalui catatan sipil. Bagi yang beragama non-muslim itu pencatatannya ke catatan sipil. Nah bagi yang agama muslim ke kantor KUA. Bagi yang umat Buddha, kami memang ada beberapa kendala yang kompleks Pak, termasuk saat ini kami lagi mendata untuk desa Kedensuwe, desa Nerlang. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, sudah lama, sudah punya anak, anaknya nggak punya akte kelahiran, yang sudah punya cucu ya, kita mau adakan pemberkatan massal. Pemberkatan massal ya, jadi nanti serentak, baik yang sudah menikah atau mau nikah baru langsung itu nggak apa-apa. Ini lagi pendataan dari dibantu Pak Sekdes, Pak Muhairi yang dari Nerlang, yang bagian besar ada Pak Andi, dan kita lagi melengkapi persyaratannya. Jadi kemarin Pak Andi pun Pak Andi sama Pak Muhairi minta persyaratannya apa saja. Nah, dengan harapan dengan adanya pemberkatan massal nanti umat kita yang belum punya akte nikah terbantu. Nah, nanti sekaligus dari Capil kan ada program 3-in-1 tuh. Kalau waktu pernikahan dilangsungkan itu bisa langsung terbit KK yang baru, terbit langsung KTP kedua mempelai ya gitu. Jadi juga terbit akte nikah, jadi 3-in-1 programnya ya. Jadi pelayanan sudah mulai meningkat, dan tadi dari Pak Sudarsa juga menyampaikan kalau bisa diurus dari sini. Nah itu nanti perlu tindak lanjut koordinasi dengan dari Capil Pak, karena selama ini memang kabupaten yang mengeluarkan dari catatan sipil kabupaten, tapi nanti bisa misalnya dari sini kerjasama dengan
UPT, kalau ada UPT dari Capil, nanti bagaimana tindak lanjut kerjasamanya. Nah, untuk yang di Buddha ya, di Buddha ini ada beberapa hal memang harus kita tertibkan, ya, termasuk untuk pandita yang menikahkan. Ya, yang pandita menikahkan itu namanya pandita loka palasraya. Kalau mungkin di Muslim penghulu ya Pak ya, bapak penghulu atau bapak tua misalnya untuk yang menikahkan, dan itu pun ada SK-nya. Di Buddha juga ada. Jadi tidak bisa walaupun misalnya ketua wihara, kalau belum punya SK untuk menikahkan itu juga nggak bisa. Nah, SK itu kami kirimkan ke catatan sipil. Jadi dari catatan sipil juga akan mengecek kalau memang tidak terlampir dalam SK yang kami kirimkan, ditolak. Berarti surat pemberkatan yang dilaksanakan itu tidak berlaku. Harus yang melaksanakan pandita yang punya SK-nya. Nah, kebetulan dari Tridharma Pak Sugianto ini memang beliau ditugaskan dan sudah punya SK-nya dari Majelis Marprisia. Nah, tadi Bapak Sugianto menjelaskan tentang apa sih Majelis Marprisia itu. Nah, tadi di awal saya sampaikan ada beberapa majelis dalam agama Buddha. Nah, kalau di Islam ada NU, ada Muhammadiyah gitu ya Pak ya. Kalau di kami juga ada Pak. Nah, ada Maitreya ya. Kalau ke Selat Panjang Bapak Ibu yang di Jalan Teladan ya, di SKM Sekolah Kasih Maitreya yang Bukit punya. Nah, terus yang di Patria Dharma yang Bapak Sugianto juga pengurus dari Yayasan Patria Dharma, Bapak Kepala Sekolahnya hadir. Itu dari Budayana ya, kalaunya SKM dari Maitreya ya, ada. Terus yang kelenteng-kelenteng itu Majelis Tridharma Marprisia. Tridharma itu 3 yang ajaran yang memang umat itu meyakini melaksanakan 3 ajaran tersebut. Berarti umat Buddha yang memang masih tradisi ya, ada tapetongnya, ada Dewi Kwan Yin-nya di altarnya ya. Terus juga ada menyembah Dewa Tao, yang Taoisme melaksanakan ajaran Tao. Nah, itu tergabung di Majelis Tridharma ya. Nanti supaya nggak salah paham umat maupun masyarakat, oh itu Konghucu. Nah, kalau Konghucu sudah agama sendiri. Kalau Tridharma ini malah masih di Majelis Dalam Agama Buddha. Kalau di Selat Panjang di data kami di Kementerian Agama, untuk wihara-wihara yang Tridharma termasuk ini itu kelenteng TITD Tridharma, tempat ibadah Tridharma ya, seperti itu supaya nanti lebih jelas. Nah, untuk pelaksanaannya Pak, sebenarnya sama ya secara umum persyaratannya ya. Untuk persyaratan nanti yang anak-anak ada pendidikan, tapi ini anak-anak penting juga harus tahu ya, karena nanti ada hal yang mau kami sampaikan juga ya. Untuk persyaratan pemberkatan perkawinan dalam agama Buddha, yang pertama calon mempelai harus dan wajib berusia 19 tahun. Ini ada undang-undangnya, nanti saya bawa, nanti bisa ke pengurus kita tinggalkan. Nah, wajib 19 tahun ini sudah diperbarui dari Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975. Rohaniawan agama Buddha yang sudah ada SK-nya harus jeli, harus hati-hati. Jangan niat kita menolong, tadi disampaikan kita pelayanan umat gratis. Kita tujuannya baik menolong umat, kan kita nggak tahu permasalahan rumah tangga 10 tahun, 30 tahun kemudian. Nah, terus nanti misalnya terjadi kasus perceraian. Nah, terus misalnya termasuk ini Pak, untuk pelaksana pemberkatan itu juga nggak bisa hanya hitam di atas putih. Harus ada datang ke wihara atau panditanya didatangkan ke rumah, macam ijab kabul. Jadi ada saksinya, ada orang tuanya, ada pengantinnya. Jangan nanti misalnya ada pengurus yang datang, saya mau minta surat nikah, datang ke Pak Sugianto. Terus Pak Sugianto, namanya siapa? Mempelainya ini terus diterbitkan seperti ini nanti surat pemberkatannya ya. Ada surat pemberkatan pernikahan dalam agama Buddha yang diterbitkan dari majelis, seperti dari Marprisia yang diterbitkan dari Majelis Marprisia, nanti bisa melalui Pak Sugianto ya. Nah, jangan hanya nanti misalnya orang tuanya datang ke Pak Sugianto tanpa mempelainya datang, tanpa saksinya dan minta surat, itu belum sah secara agama. Yang namanya sah secara agama itu juga ada doanya, ada sumpah perkawinannya, ada saksinya, ada belangko tanda tangan saksi. Baru kalau syaratnya sudah lengkap baru bisa dikeluarkan ini. Nah, untuk mengeluarkan surat pemberkatan, persyaratan ini harus dikasih terlebih dahulu pada pengurus, paling tidak 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Misalnya dalam 2 minggu itu jauh seperti di sini disampaikan. Nah, dicek persyaratannya lengkap enggak. Nah, misalnya N1-nya enggak ada. Terus dia statusnya kakaknya sudah berkeluarga, tapi enggak ada surat cerainya. Nah, ini kan masalah. Nah, selama ini banyak kasus di lapangan, rata-rata kakaknya sudah berkeluarga.
Ini menjadi dilema Pak, ibarat telur duluan atau ayam duluan. Ini pernah kami juga koordinasi dengan Capil. Karena apa? Mereka surat nikah belum ada, tapi kakaknya terbit sebagai kepala keluarga, punya anak, punya istri, tapi surat nikahnya nggak ada. Nah, saat mau ngurus lagi surat pemberkatan, kita juga dituntut tertib administrasi, harus ada kakaknya. Statusnya kalau dia bukan perawan atau jaka, atau misalnya dia bukan janda atau duda, itu nggak bisa. Kalau statusnya dia masih misalnya ada hubungan sebagai kepala keluarga, nggak ada bukti surat cerainya, atau misalnya cerai mati atau cerai hidup nggak ada, kita sudah nggak berani. Nah gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, di sini tetap akan ada solusi, bukan kita bingung bulat nggak ada solusi, enggak. Nah, karena seperti kasus pemberkatan massal yang kami laksanakan, yang juga tahun 2017 Pak, kami juga melaksanakan pemberkatan massal di semua kecamatan. Ya, itu hampir 1.500 pasang Bu, dari semua kecamatan, termasuk Rangsang Pesisir, Pulau Merpol, Kasek Putih Hulu, sama Tebing Tinggi. Di situ nanti ketika misalnya dokumen dari warga kita nggak ada Bu, akte kelahirannya nggak ada, maklum lah zaman dulu kan nggak ada ya, nggak lengkap ya, ada akte kelahirannya nggak ada, terus kakaknya juga nggak ada. Itu kemarin dari Capil ada, mungkin dari Bapak Kepala Desa atau dari perangkat desa sudah tahu itu ya, di laporannya mungkin sudah ada juga. Ada SPTJM namanya, ada SPTJM yang bisa dikeluarkan untuk terbit akte kelahiran maupun kakak itu ada belangkonya, itu ada solusinya. Jadi maksud kami supaya nanti di sini juga tertib administrasi, nanti juga bisa dari pengurus kelenteng sini ya, bisa kerjasama dengan Narvesia ya yang ada di Selat Panjang, juga dengan perangkat desa. Persyaratannya yang pertama berusia 19 tahun, itu wajib ya Pak ya, kalau enggak harus ada dispensasi dari pengadilan negeri. Yang kedua, melampirkan M1 dari kantor desa ya, untuk mengetahui statusnya tadi janda atau duda atau perawan yang gitu ya, harus ada N1 keterangan dari desa. Sekarang hanya N1 ya Pak ya, kalau dulu kan ada N1, N2, N3, N4 kalau dulu, sekarang hanya satu aja. Terus yang ketiga, melampirkan fotokopi KTP calon mempelai, jadi di situ ada niknya. Kemarin ada yang ngurus Bu, ada dari Medan, dari desa mana ya namanya saya lupa, mau ngurus nikah di sini. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya harus pindah dulu niknya di sini, kalau nikahnya di sini. Nah, calon istrinya orang Tebing Tinggi Timur, Baru, itu ada juga kemarin yang ngurus itu. Jadi diurus, pindah dulu ke sini niknya, baru bisa diproses gitu ya. Makanya harus melampirkan KTP kedua calon mempelai, KTP kedua orang tua itu juga dilampirkan. Terus KTP kakak keluarga ya, itu dilampirkan. Terus fotokopi kalau kakak kan misalnya dia masih tergabung dalam orang tuanya ya, tergabung dalam orang tuanya kan masih kakak gabung orang tua. Nah yang kadang yang menjadi masalah itu Pak, itu tadi dia nikah ada, nah sudah ngurus ke Capil kakaknya, statusnya memang sudah hubungan keluarga tapi nggak punya surat nikah, itu kendala yang ini. Tapi itu ada namanya catatan pinggir nanti, kalau misalnya kakak itu dikeluarkan catatan pinggir. Jadi itu perkawinan yang tidak tercatat. Nah kalau nggak salah gitu, karena kami pernah undang Capil juga untuk sosialisasi masalah ini. Itu nanti misalnya dikeluarkan kakak, itu bedanya nanti ada catatan pinggirnya. Ini perkawinan yang tidak tercatat, ininya gitu ya. Termasuk juga misalnya akte kelahiran anak. Misalnya bapak ibunya tadi belum punya surat nikah, akte kelahirannya ya bunyinya misalnya anak ibu gitu kan, ibu ini gitu aja. Jadi kan kasihan bapaknya nggak disebutkan gitu kan, sama-sama buatnya gitu. Malah kalau dibagian dulu malah anak seorang ibu dulu, karena dulu saya pernah dibagian tugasnya juga nertibkan hal ini juga tentang bagaimana kehidupan perkawinan ya. Terus ada melampirkan akte kelahiran calon mempelai. Nah bagaimana kalau nggak punya akte kelahiran Bu yang sudah lama-lama? Nah, karena ini terjadi juga waktu kami mengadakan nikah masal itu Pak, itu tadi ada SPTJM yang memang diisi, ini dari Capil belangkonya ya. Nanti bisa dikeluarkan surat keterangan. Terus melampirkan fotokopi KTP 2 orang saksi, jadi harus ada saksinya. Misalnya Bu, kami kan nikahnya mau sederhana, nggak harus pesta-pesta rame, boleh, nggak apa-apa. Nikah sederhana, Bu boleh nggak kami di rumah? Boleh, tidak harus ke wihara, tapi harus undang panditanya hadir. Misalnya ijab kabulnya mau di rumah, boleh juga ya, tidak harus ke wihara. Tapi kalau ada wihara dekat, baiknya tetap ke wihara. Nah kalau di rumah harus ada altarnya loh, karena kita nanti ada penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terus nanti juga ada doa
ya. Sampaikan ini tata cara untuk majelis tridharma sudah saya fotokopi. Nanti bisa saya bagi ke pengurus juga, nanti ke Pak Suki mungkin sudah ada, tapi nanti bisa saya kasih ya. Ada tata caranya ini secara agama juga dari majelis tridharma ya. Nah, terus nanti juga ada sumpah yang dijanjikan dari kedua mempelai, ada saksinya, saksi tanda tangan, jadi memang sah, itu baru sah. Tapi kalau hanya ngurus, datang ke Pak Sugianto, ke orang tuanya, bantulah gitu kan, nanti saya kasih berapa misalnya gitu kan, nah keluar, nanti Pak Sugianto bisa dituntut, karena ini nggak sah secara agama. Nah kalau di catatan sipil, ini pernah terjadi Pak, ini saya sampaikan singkat, pernah terjadi di bagian hati-hati. Jadi nikahnya seperti itu, dia melalui biro jasa, dia nggak ke wihara, ya. Saat itu dikeluarkan surat seperti ini pemberkatan nikahnya. Jadi nama wiharanya dirubah Wihara Sakyamuni menjadi Satyamuni. Nah, panditanya itu nama asli Suhu. Nama asli Suhu, bukan pandita yang memang menikahkan dibuatnya. Nah, terjadilah beberapa tahun kemudian kasus perceraian. Jadi karena harta warisannya banyak, ekonominya banyak, ya sampailah ke pengadilan. Karena nggak merasa nikah sah secara agama Buddha, bilanglah suaminya, kapan saya nikah dengan kamu, di mana, siapa saksinya. Nah ditunjukkan itu, ternyata yang keluarkan Wihara Satyamuni, padahal di bagian nggak ada Wihara Satyamuni, yang ada Sakyamuni. Jadi yang dari pengurus Wihara Sakyamuni itu datang jumpa saya. Jadi ini gimana Bu, dari kepolisian ada datang tentang ini. Coba Bapak cek di register catatan perkawinan di wihara. Jadi Pak Sugianto nanti harus punya bukunya. Ya, punya bukunya, register untuk pencatatan perkawinan. Jadi misalnya nomor berapa, tanggal sekian, pernikahan atas nama mempelai ini, orang tua ini. Ya, harus ada. Ya, harus ada tercatat gitu. Karena apa? Ketika terjadi kasus itu kita ada. Nah, ketika dicek di data wihara itu nggak ada Bu, karena nggak pernah menikahkan. Ini juga bukan pandita sini, ini nama asli Suhu dan wiharanya juga salah. Nah, terjadi seperti itu. Jadi ribetnya luar biasa sampai ke pengadilan juga. Ya. Itu makanya kami dari Kementerian Agama memang mulai menertibkan. Kami tetap siap membantu umat, tetapi juga harus tertib administrasi karena untuk kebaikan bersama. Jangan tadi niat baik untuk menolong umat, akhirnya Pak Sugianto yang menikahkan kena tuntut pengadilan deh. Nah kan kasihan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus sama-sama perbaikilah gitu ya. Terus lagi melampirkan foto gandeng ya, foto gandeng kalau mempelai 4x6 ya. Nanti samping kanan laki-laki, samping kiri perempuan. Gandeng ya Pak, bukan pisah ya. Fotonya gandeng. Itu 4x6 ukuran 4 lembar. Terus fotokopi ini kalau khusus bagi yang statusnya janda atau duda itu melampirkan akte cerai, cerai hidup atau cerai meninggal, itu harus dilampirkan ya. Terus melampirkan surat pernyataan apabila ada beda agama, ya, misalnya Bu, yang satu ini agama Buddha, yang satu agama Kristen misalnya, itu harus salah satu menyatakan pindah ke agama mana. Dia mau nikah secara Kristen atau ke Buddha, salah satu harus memang menyatakan pindah agama. Karena nggak ada sekarang, nggak ada pernikahan beda agama, nggak bisa dikeluarkan nanti ya. Kalau artis itu beda ya. Kalau secara peraturan memang nggak boleh gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang beda agama gitu juga harus ada di siksa atau di wisudi. Nah kalau di Muslim juga ada baca syahadat, kalau di Kristen ada di baptis, di Buddha juga ada namanya di wisudi. Nanti ketika dia mau pindah agama dari Kristen misalnya atau ke Buddha atau dari Konghucu ke Buddha, nah juga harus datang ke kelenteng ya. Nanti ada panggitannya, papai, membaca doa, pernyataan berlindung pada Buddha, Dharma dan Sangha. Yaitu ada tata caranya juga. Nah setelah itu dikeluarkan dari pengurus majelisnya bahwa pada tanggal hari ini nama ini menyatakan beda agama Buddha juga dilaksanakan wisudi di sarana, maka dinyatakan sah menganut agama Buddha. Itu sebagai dasar dari pandita untuk menikahkan. Kalau status KTP-nya itu masih Kristen atau Konghucu, tapi dia belum punya belum ada surat pernyataan beda agama, nanti bisa dituntut juga. Ini kenapa agama umat kami nggak menikahkan? Kamu nggak punya hak nikahkan? Nah, kena juga nanti. Repot ya Pak ya? Iya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini harus dipahami ya. Gitu ya. Oke, ini persyaratannya ya. Nah, terus untuk yang tata cara itu nanti nggak perlu saya jelaskan di sini, karena itu nanti ke khusus pengurusnya aja. Misalnya nanti di sini mau diadakan, nanti ini
nanti mohon Pak Sugianto disampaikan ke Ibu Marap ya, siap dalam arti di sini ya memang siap harus membantu umat, siap harus belajar ke sana biar tahu tata caranya dan nanti bisa dapat SK-nya, karena kalau nggak ada itu nggak bisa juga kan ya, nanti harus tetap ke Selat Panjang kalau belum ada SK untuk menikahkan, harus tetap ke Selat Panjang, cuma ya jaraknya luar biasa tadi memang kalau ke sana ya, saya pun paham bagaimana karena udah ke sini tadi ya, luar biasa juga jarak tempuhnya, tapi mudah-mudahan nanti ada orang di sini yang komentar Pak, tapi kalau bisa sih yang agak muda lah Pak, kalau yang macam Pak Aman ya kasihan juga sih nanti bolak-balik ke Pekanbaru ngurus sana sini ya Pak. Walaupun saya tahu Pak Aman juga ya luar biasa dedikasinya gitu kan, tapi kalau bisa yang muda, kenapa? Biar paham nanti administrasinya juga, kendalanya di situ Pak, kan di administrasi itu nanti yang ngelola, kalau nanti yang sudah sepuh-sepuh sudah ini untuk terkendala gitu ya, itu nanti mau disampaikan ya Pak, termasuk permasalahan di sini, termasuk juga untuk perjanjian pengurusan pidana biar segera dia bisa melayani, karena di sini ada beberapa di Tasik Putri Buyut juga yang hubungin saya terkait untuk kelenteng juga, jadi banyak yang harus diselesaikan. Itu untuk itu semuanya, karena mengingat waktu ya, nanti kita buka sharing tanya jawab, tapi sebelum sharing tanya jawab yang ini nanti dari perguruan Patria Dharma menyampaikan dulu tentang pendidikan, jadi nanti sekaligus sharingnya sama-sama gitu ya, siapa tahu nanti yang dari pihak sekolah bagaimana Pak, diizinkan sampai jam berapa? Selesai sampai standar Pak ya. Oh sampai jam 12, sekarang jam? 12.20. Oh ya, berarti tinggal sebentar ya. Nanti mestinya 12 lewat sedikit nggak apa-apa lah ya. Baik, untuk penyelesaian waktu ya, ini penjelasan singkat dari saya tentang perkawinan dalam agama Buddha. Nanti kalau ada hal-hal yang memang urgent ya, yang memang nanti nggak sempat disampaikan di sini, bisa WA, bisa nelpon ya, 24 jam, kecuali kalau saya udah tidur. Jadi itu yang kami sampaikan, nanti kita bisa sharing gimana solusinya yang masalah tadi Pak. Selanjutnya kami mohon nanti dari perguruan Patria Dharma menyampaikan, karena memang salah satu tujuan selain perkawinan juga tentang pendidikan, karena dua-duanya sangat penting untuk generasi kita gitu ya, biar generasi kita maju juga berkualitas, juga harus melalui pendidikan gitu ya. Baik, untuk menyingkat waktu terima kasih kurang lebihnya ya, saya mohon maaf, dengan akhir kata selamat siang dan namo buddhaya.